basahi tempat tidur ya. Nah ini bisa langsung belum mencuri ya, besar kan ya. Mandikan keramas pasien ya, posisi kepala itu ditaruh di pojok tempat tidur, jadi dia posisinya diagonal gitu ya, ada kakinya ke sebelah sana, kemudian kepalanya ke sini ya. Coba ke kain sini ya. Bantu ibu. Apa namanya? Bisa dibuat segitiga juga ya, bisa dibuat panjang seperti ini. Intinya air yang akan digunakan untuk keramas itu nggak melebar ke luar, jadi jatuhnya ke sini ya. Oke, kemudian yang prinsip juga pada saat kita melakukan keramas ya, pada saat kita keramas itu kepalanya kan dibasahin dulu ya, siram, dibasahin dulu, kemudian dengan menggunakan kasa ya, dengan menggunakan kasa di samponya dikasih di kasa. Ambil dulu. Di samponya ditaruh di sini ya, kemudian di sela-sela rambutnya dibuka, lalu dikasih sampo, sela-sela rambutnya dibuka, kasih sampo. Nah, merek banget mbak ya. Nah untuk kepala itu setelah disampo dilakukan masas juga ya. Jadi kita pada saat kita membersihkan atau memberikan sampo, kita ini masas seperti ini ya. Posisinya yang depan seperti ini, kemudian yang belakangnya seperti ini ya. Jadi kalau bagian belakangnya dari belakang seperti ini ya. Nah ini ya, jadi posisi yang depan itu dibuat seperti kita masas ya, begini ya, diputar-putar bagian kepalanya, baru di bagian bawahnya di masas juga ya, supaya itu kulit kepalanya kena semua ya. Tuh. Nah sebelum kita melakukan keramas pasien, jangan lupa mata dan telinga pasien ditutup dengan kasa. Matanya dikasih kasa lembab ya, supaya pasiennya nyaman ya. Atau misalnya tanya aja pasiennya mau ditutup apa enggak makanya ya. Kalau misalnya pasiennya mau sambil diajak komunikasi nggak apa-apa. Yang ini kuping dikasih kapas supaya airnya nggak masuk ke telinga ya. Nah ini dimasak seperti ini, kemudian yang bagian bawah dimasak juga seperti ini ya. Itu menyiram rambut pasien, jangan sampai jangan ambil air terus siram begini, kayak ini ya. Jadi harus ditahan gini ya, tahan baru disiram, baru sambil disulit supaya airnya nggak kena muka pasien. Sama seperti ini, baru disiram lagi di sebelah sini lagi disiram ya. Oke, setelah selesai dikeringkan. Pada saat mengeringkan juga sambil dimasas ya. Jadi pada saat mengeringkan rambutnya pasang pasien tetap dimasas ya. Kuku dan kaki. Nah untuk perawatan kuku dan kaki yang pertama dilakukan adalah apa? Merendam kuku dan kuku tangan ya. Yang ibu menyampaikan yang poin pentingnya aja ya. Kalau prakteknya nanti kalian ikut sesuai prosedurnya. Yang paling penting dilakukan pada saat kita mau memotong kuku, kaki maupun tangan, pertama kali adalah kita lakukan rendam dengan menggunakan air hangat. Bagus lagi kalau ada garam ya, garam ya, supaya kukunya jadi lunak ya, jadi lunak, nggak susah kita potong kukunya ya. Selain itu pasiennya juga nyaman ya. Pada bagian kaki direndam ya, kemudian setelah itu dilap, dikeringkan, baru dipotong kuku
kukunya. Sama dengan bagian tangan ya. Kalau tangan itu yang direndam cukup, yang penting kena kukunya ya, atau mau direndam pun juga nggak apa-apa ya, jangan terlalu lama nanti keriput tangan kukunya ya, jangan terlalu lama. Oke ya. Perawatan gigi palsu ya. Nah, kalau perawatan gigi palsu itu kita minta pasiennya dilepas giginya baru direndam ya. Nah, pada pasien yang menggunakan gigi palsu, malam hari itu giginya dilepas. Pada saat dia tidur giginya dilepas baru dikasih baskom kecil ya, baru direndam. Nanti pagi dia pakai lagi. Itu ya, jadi gigi itu nggak bisa dia yang gigi palsu nggak bisa dibawa tidur harusnya ya. Karena apa? Alatnya nanti pasiennya ketelan. Ya, gitu kan? Palsu. Aku masuk ke ini kan, tiba-tiba kayak setelah sadar kan sikat gigi ya, pasiennya ditanyain dibantu apa mau dibantu atau pasiennya melakukan sendiri, kita hanya memberikan air dan bengkoknya saja ya. Kemudian ada perawatan gigi pada pasien, perawatan mulut pada pasien yang tidak sadar. Nah, pada pasien yang tidak sadar kita menggunakan ini ya, tong spatel atau ya, kalau ini kalau pakai jari khawatir nanti tergigit, jadi kita menggunakan tong spatel. Cuma hati-hati ya, membersihkan gigi mulut kan, kalau misalnya giginya bisa digosok ya pada pasien yang tidak sadar, tapi jangan banyak airnya ya, cuma digosok-gosok. Kemudian lidahnya dibersihkan juga pakai tong spatel ya. Kenalkan, saya perawat Angelia dari Poltekkes Kemenkes Kaltim. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Tanggal lahir Bapak? Oh iya benar. Bapak kan belum sikat gigi ya hari ini. Jadi saya mau bantu Bapak sikat gigi. Apakah Bapak bisa sikat gigi sendiri? Tidak bisa. Jadi saya bantu ya Bapak. Nanti Bapak saya dudukkan dan saya bantu sikat giginya. Baik. Saya siapkan alat dulu ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Duduk ya, karena bed tidak mendukung. 1, 2, 3. Ibu bisa tahan seperti ini atau mundur boleh. Ya. Ibu, saya izin pasang dulu. Biasanya bengkoknya ini dilapisi plastik. Kasih tisu aja. Terisi air, kita suruh pasiennya kumur-kumur. Bu, boleh bantu pegang? Cukup Ibu? Kita oleskan pasta, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu dikit. Kita siram air sedikit. Kita minta pasien untuk buka mulut dan kita pegang dagunya kayak gini. Ibu, tolong kita bersihkan bagian depan dengan metode atas bawah. Kan bulat-bulat. Kalau di bagian samping, belakang samping kita pakai metode bulat-bulat. Kalau bagian Ibu dalam, yang untuk mengunyah dengan metode keluar. Jadi jangan dibawa masuk lagi. Jadi kita keluar gini aja. Untuk lidah kita sekali, kita minta pasien untuk julurkan lidah, baru kita sikat sekali. Mual Ibu? Tidak, baik. Kita suruh pasien kumur-kumur. Cukup Ibu. Jadi kita kasih. Boleh Kak Bu dia pakai? Jangan. Expired kan? Iya kan?
Oh iya. Kita lap mulut pasien. Dan kalau biasa yang saya diajarkan itu cara mengambil ininya kita begini. Jadi nggak boleh langsung tarik begini. Lipat dari samping dari terjauh. Taruh di keranjang kotak. Oh iya, biasa juga kita kalau misalkan kita kaji ya waktu sikat itu ada sariawan atau bibirnya pecah-pecah, kita biasa kasih madu. Nah, perasaannya apakah lebih nyaman? Nyaman. Baik. Ibu kalau ada bantuan apa-apa, ada butuh apa-apa, Ibu bisa pencet bel ya. Saya tinggal ya. Ya, oke. Makasih Adel ya. Kalau kita membantu pasien sikat gigi, tanyakan pasiennya punya sikat gigi nggak? Kalau misalnya pasien nggak punya, kita kasih ya, kita bawa. Kalian bisa aja di lab banyak ya, kasih pasiennya, jangan minta lagi. Ya, kasih pasiennya, jangan kalian ambil lagi ya. Ambil dari pasien. Dinas dari jam 7 pagi sampai 3 sore ya Bu. Boleh tahu nama ibu siapa namanya? Umurnya? Umurnya? Judul banget ya. Oke, baik. Jadi Kalau kita mengidentifikasi data pasien pada saat kita menanyakan nama, umur, umur itu nggak bukan umur ya, kita tanyakan tanggal lahir, nama, tanggal lahir, jenis kelamin. Kita lihat gelang tangan pasien ya. Pasti kalau gelang pasiennya kan pasti sudah laki-laki perempuan ketahuan ya. Yang dilihat itu namanya betul tidak ya. Kemudian tanggal lahirnya, kita nggak usah nanyakan umur, yang kita lihat tanggal lahirnya, itu tanggal lahir berapa, sama nggak sama daftar pasiennya. Karena apa? Jangan sampai kita pasiennya sama, tanggal lahirnya itu berbeda ya. yang terus juga agak kotor. Jadi di sini saya mau bantu ibu dan bersih tubuh juga ya Bu. Apakah ibunya sebelumnya bersedia? Baik, langsung saja saya persiapkan alat dulu ya Bu. Hitungan ketiga, ibu duduk. 1, 2, 3. Ibunya bisa memperhatikan. Kalau masih terlalu lagi timbul Panas. perkenalan dalam maghrib ya. Permisi Bu. Ini berisi air hangat untuk rendam tubuh pasien. Selama 5-10 menit. Untuk rendam gunting kukunya. Sama potong kukunya di sini. Risol, kok risol? Biasanya diisi plastik. Makanya jangan pengen risol ya, Ca. Diikat untuk pasien pakai sabun. Jadi ini anggap saja disikat. Apa aja yang aku sikat? Bisa ya Bu, saya bersihin susunya. Masih ya ibu, Naca mau sikat. Setelah itu dibilas. Lalu diaduk. Kenapa warna putih? Karena suka. Oh iya, Yunda ada stroke. setelah itu dikikir. Umak dulu pakai pikir ya. Teman kah? Kayak gini. Sudah aku bilang. Rapikan supaya nggak ada tajam-tajam ya. Kan pas tajam-tajam kena kukunya nanti malah menggoreng kulitnya. Kalau misalnya begini bu, mengkaji lagi boleh. Ini malas sih malas. Oh iya, setelah potong Jangan tajamnya. Nggak mau. Kamu pakai ini nggak sih? kulit pasien tidak Nggak kering. mau tapi nggak kuat. Ya terus kamu kuat kok. Maka berapa itu? Isi Bu saya kasih biar lembab ya. Anunya apa? Kenalkan, nama saya Labitus Naswa, saya perawat dari Poltekkes Kemenkes Kaltim. Nama ibu siapa? Tanggal lahir ibu? Oke, benar ya Bu ya. Di sini kan ibu udah nggak keramas ya selama 2 hari. Di sini juga ibu terlihat ada tebal BG ya Bu ya nanti. Waduh, Mau saya bersihkan, ibu mau? Oke, saya siapkan alat dulu ya Bu. Nanti kita kaji lagi pasiennya. Ibu ini kan saya sudah menyiapkan alat.
Jadi langsung saya mulai ya Bu ya. Ulang ya. Jadi sebelum ini dipasang sudah taruh handuk di bawah sini. Ini juga meminimalisir biar kasurnya itu nggak basah. Terus setelah itu dikasih kayak gini, dibentuk ya. Ini diluruskan biar nanti airnya bisa turun. Ini siap Bu ya, saya bantu. Di sini dikaji. Ketika air disiramkan itu nggak keluar ya. Kalian harus bisa memodifikasi karena kalau di rumah sakit juga nggak ada talang air ya, yang ada itu semua. Jadi harus bisa mengatur bagaimana supaya airnya nggak keluar dari kasur ya. Buat pasien. Enggak. Jadi itu kering ya harusnya. Terus ini ada handuk kecil buat penutup di mata. Biar airnya tuh nggak tumpah. Hari ini coba udah mulai. Kita besok baca. Nah kita kaji di sini untuk di bengkok tetap ada cairan Lysol. Jadi nanti kalau misalnya ada kotoran dari sisir untuk pertama kali itu bisa langsung direndam. Jadi sebelum memulai untuk membersihkan rambut, kita sisir dulu rambutnya, kita kaji juga apakah ada ketombe, apakah ada luka, apakah ada kusut di rambut. Untuk menyisirnya, kalau misalnya rambut pasien panjang, kita sisirnya dari bawah sampai ke atas. Prinsipnya tetap dari bawah, karena kalau dari atas misalnya rambut pasien kusut, itu biasanya sakit, jadi dari bawah. Semisal sudah, direndam ke cairan Lysol. Lysol. Setelah itu ambil kasa. Oh iya. Di telinga karena ini terlalu besar nanti dibagi dua gitu. Bukan kasih makan. Kapas. Kayak biasa. Nah untuk cara pembersihan kepalanya tetap biasanya dipegang sih kayak airnya itu tergantung ya, misalnya pasiennya mau air hangat atau enggak, biasanya sih lebih sering tuh air dingin ya. Jadi kita bersihkan dulu kayak siram dulu dari bawah situ ke atas biar merata. Setelah itu taruh samponya, tapi biasanya kita biasanya kan dikasih sampo, kita tanya dulu pasien, ibu apakah ada bawa sampo sendiri? Nggak ada ya, berarti kita pakai sendiri. Nah karena ini kan talangnya itu kan kayak gini ya, biasanya juga di bawah talang airnya itu disediakan keset, disediakan keset biar enggak airnya tuh tumpah-tumpah, meminimalisir lah. Nah samponya ditaruh di kasa. Kasih air sedikit. Setelah itu mulai dari bawah. Oh iya, lupa. Dari kulit kepala gosok dulu. Ke bawah. Baru di massage. Ini Mau pinjam cermin. sampai bawah, diperas-peras rambutnya bersih. Setelah sudah diperas-peras kepala, ibu mohon diangkat kepalanya. Oke, nah fungsinya yang di bawah ini biar nggak basah dan langsung menutup kepalanya, langsung dikeringkan. Ambil dimasak juga ya? Iya. Sampai ya?
dari bawah tetap, biar nggak sakit, baru ke atas. Selain itu biasanya kalau misalnya rambutnya tadi masih basah, biasanya di hair dryer. Oh, boleh cara. Di hair dryer biasanya. Ya udah, kenapa dari Kalau awal ada di di hair dryer, kalau nggak ada nggak apa-apa, disisir aja atau dikeringkan dulu. Setelah itu kalau sudah diambil, Bu, saya bantu untuk baring lagi ya Bu ya. Ya, selalu setelah kita melakukan tindakan, pasiennya dievaluasi. Ibu, gimana sudah dikeramas rambutnya? Nyaman ya. Jadi pasiennya ditanyakan, dievaluasi. Ya, sekarang koordinasi. Si Bu, tadi kan sudah saya lakukan ya keramas untuk rambutnya. Gimana Bu rasanya sekarang? Sudah lebih nyaman dan bersih ya Bu ya. Oke, kalau begitu nanti kalau misalnya ada apa-apa, Ibu bisa tekan tombol bel di sebelah kanannya. Kalau ada perlu juga bisa langsung ke nurse station ya Bu ya. Saya tinggal dulu. Oke, sama-sama.